pas udah bikin kita nyaman, dia tuh malah pergi, ngilang kayak gitu loh, Kak. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Jonathan N di Cubits, curhat berbayar tapi gratis. Buat teman-teman mungkin yang belum tahu, dulu gue buka sesi curhat berbayar. Ini serius, tarifnya 100.000, 5 menit gue dengerin orang curhat, gue dibayar ya. Tapi kali ini gue bikin gratis dengan syarat ini bakal ditayangkan di sosial media gitu. Jadi teman-teman juga bisa dengerin dan mungkin bisa belajar dari sini. Atau mungkin mau curhat juga silahkan lo nanti. Sekarang kita sudah kedatangan satu penelpon, sebut saja namanya Yuli. Halo Yuli. Halo, Kak Jonathan. Halo, dan teman-teman perlu ingat Yuli ini bukan nama sebenarnya, ini nama samaran. Wow. Nah Yuli, mau curhat apa hari ini Yo? Aku mau curhat tentang percintaan, tentang Right. cowok. Oke, gimana tuh gimana? Aku tuh bingung nih, Kak, sama sikap cowok tuh gimana. Kenapa Mhm. dia tuh pas udah bikin kita nyaman, dia tuh malah pergi, ngilang kayak gitu loh, Kak. Oke, terus? Iya, kayak dia yang ngedeketin kita duluan gitu kan, dia yang Ya. datang, dia yang chat-chat kayak gitu. Kan kita biasanya kan awalnya tuh udah biasa aja kayak gitu kan. Kayak Hmm. malah kita nggak pengen ngebuka hati, kayak apa sih ini cowok kayak gitu-gitu kan. Tapi dia malah maju terus, datang terus. Ya. Kayak istilahnya tuh aku bilangnya kayak dia tuh ngedobrak pintu hati aku gitu loh, Kak. Mantap. Sampai Oke, mantap. akhirnya Terus? sampai kayak kita tuh udah ngerasa nyaman sama dia, kayak terbiasa. Kan kata orang-orang kayak gitu ya, Kak, cinta Ya. datang karena terbiasa kayak gitu. Right. Right. Terus nyaman sama dia, kayak ngerasa butuh lah dalam tanda kutip, sama hadirnya dia gitu lah di keseharian kita ya, Kak. Right. Tapi kalau kita terus aku tuh kayak ya mungkin nggak tahu ya, aku nunjukin juga karena aku juga nggak bisa terlalu ini sama perasaan, ya nggak bisa terlalu nutupin. Aku kalau ngerasain hal yang aku suka ya aku tunjukin ke dia kayak gitu. Oke, apa Apa yang kamu mungkin Kak, tunjukin aku misalnya? nggak kayak perhatian aku sama dia kayak gitu loh, Kak. Ya aku pengen 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 banyak komunikasi lah sama dia. Hmm. Tapi kayaknya setelah aku kayak gitu, dia tuh kayak iya kayak pergi 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 aja gitu loh, kayak Pergi ajanya gimana misalnya? pelan-pelan Tidak menghubungi atau pelan-pelan nggak gimana? ada kabar gitu. Iya, pelan-pelan nggak ada kabar, terus kayak ada kadang tapi jarang kayak gitu. Aku tuh bingung, Kak, maksudnya ini tuh bukan cuma kayak ke satu cowok aja, malah pas waktu pendekatan jadian sama pacar dulu, Hmm. sama mantan, PDKT-nya lancar banget dia, Hmm. malah kayak apa-apa tuh dia ngasih lebih perhatian apa semuanya, tapi Terus pas udah habis jadian jadian, ngilang. Wow. iya pas udah jadian tuh kayak semua yang perhatian-perhatian dia tuh kayak pelan-pelan pudar kayak Oke, gitu loh, oke, Kak. oke. Oke, oke. Apa emang semua cowok kayak gitu Apakah aku gitu juga? atau emang ada gimana tuh, Kak? Mungkin bukan gini ya. Aku tidak akan ini by gender ya. Tapi mungkin kita perlu lihat banyak faktor juga. Misalnya pertama, mungkin apakah kita lihat apakah itu cara kita yang membuat tidak nyaman. Bukan 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 berarti misalnya, oh ini salah kamu, enggak juga. Tapi ini aku coba memberikan beberapa kemungkinan gitu kan. Yang pertama misalnya cara kita tidak nyaman kan misalnya semakin dekat kita sama orang semakin kelihatan tabiat aslinya misalnya ya. Terus ternyata oh kayaknya kurang cocok nih sama gua gitu kan. Ketika sudah kelihatan orangnya aslinya gimana, nah kita kan di situ baru bisa menilai sebenarnya cocok atau enggak sih gitu kan. Bahkan banyak pasangan yang sudah jadian pun gitu ternyata oh semakin semakin mengenal semakin ada ketidakcocokan gitu kan, akhirnya pisah juga nggak masalah. Atau misalnya juga sekarang ini kan we live in the age full of distraction ya gitu. Full of distraction, jadi kayak kadang aja aku mau ngechat orang ke distract notifikasi, ujung-ujung malah jadi browsing sosmed gitu loh. Jadi Hmm. distraction seperti itu yang mungkin kayaknya kecil-kecil tapi ngaruh gitu. Atau mungkin memang ya kayak mungkin dari sisi dia mungkin tujuannya bukan ke situ, atau mungkin satu dan lain hal dia ada masalah lain lah, misalnya something came up, misalnya udah jadian terus something came up, ada masalah keluarga terus dia jadi fokusnya teralihkan, bisa jadi kayak gitu. Atau kalau misalnya kamu udah pernah nanya belum ke orangnya
Aku pernah nanya kayak, "Kenapa sih Hmm. kamu kayak gini?" Tapi dia tuh kayak kayak malah balik nanya, "Maksudnya kayak gini gimana?" Kayak gitu loh, Kak. Terus kamu jawab apa? Padahal tuh dia nggak jawab apa-apa, "Aku biasa aja kayak gini," dia Enggak. bilang kayak gitu, "Emang Kamu aku jawab kayak apa? gini," katanya. Nah itu jadi apakah Aku apakah kamu gini? Maksudnya apakah kamu menceritakan mau kamu? Jadi kan gini, ini kan ada ekspektasi yang nggak sama nih, gitu kan? oh iya, Misalnya kamu berharap ngechatnya misalnya 5 kali sehari, misal ya, pagi, siang, sore, malam, tengah malam misal. Sedangkan dia, oh, gue 3 hari sekali udah cukup, misalnya, misal. Nah, apakah ini ya. didiskusikan? Oke, sebenarnya gue maunya seperti ini, gitu. Tapi yang gue rasakan begitu, gimana? Eee, ini tuh dia sampai nggak menghubungin udah 3 hari lebih loh, Kak. Padahal tuh kayak dari Hmm, awal dia tuh kayak udah komitmen gitu kan. Eee, emang nggak ada ini beda lagi sama yang mantan aku yang pacar itu ya. oke, okay. Emang nggak ada kata nembak-nembakan, cuma dia komitmen, kita jalanin kayak gitu kan. Tapi Oke, dia okay. tuh nggak ada ngabarin sampai aku nggak masalah sih, nggak mesti harus 5 kali atau berapa kali sehari, yang penting Hmm, kan kabar kan ya, kita tahu ini aku masih jadi prioritas nggak sih buat dia, kayak gitu. right. Nah, Cuma itu kamu coba komunikasikan, gitu loh. Misalnya kayak, aku perlu tahu gitu, apakah aku menjadi prioritas kamu atau kita cuma selingan doang misalnya ya kasarnya. Jadi oke, okay, definisi prioritas apa, kalau perlu dijabarin aja, mau dijabarin. Misalnya ya udahlah, at least kayak kamu ngabarin once a day how's your day gitu. Kalaupun kamu sibuk seharian kan kayak masih bisa nelpon 5 menit 10 menit di malam hari gitu. Nggak harus 2 jam juga nelponnya kan, misalnya kayak gitu. Jadi ada bagian manage expectation gitu loh, ada hal yang disetujui bareng sehingga ketika kamu, oh ya udah ini tanda aku tahu kalau aku prioritas gitu. Jadi ketika dia tidak melakukan mungkin kayak, oh ya udah mungkin memang bukan prioritas, jadi lebih jelas gitu loh. Gimana? berarti aku harus nanya langsung to the point gitu sama dia ya, Kak, walaupun sekarang ini dia udah 3 hari lebih nggak ada menghubungi, kayak Nah itu gitu. the point aja, daripada kamu bingung. Kenapa ya cowok tuh kayak gitu ya? Maksudnya aku tuh jadi bertanya-tanya sendiri gitu loh, jadinya salahku di mana kayak gitu sampai nggak ngehubungin berhari-hari kayak gitu. Gini loh, nah ini yang paling penting ya, yang paling penting, jangan tarik salahku di mana gitu loh. It's not about you gitu. Ya, tadi mungkin juga orang-orang punya gaya sendiri, gitu, punya masalah hidup sendiri gitu kan. Bisa jadi itu karena mereka, bukan karena kita juga. Bagian itunya bisa jadi tadi gayanya ternyata nggak cocok gitu kan. Ada pasangan yang mungkin nggak masalah 3 hari sekali baru ngobrol, mungkin ada yang nggak bisa gitu, gua tiap 5 menit harus ngobrol. Nah selama pasangan satunya nggak mempermasalahkan itu kan bisa gitu. Nah jadi sekarang mungkin bagian yang perlu dijelasin dari kamu adalah, oke, titik tengah kita di mana nih, gitu, yang kamu nyaman, yang akunya juga nyaman. Gimana? Nggak apa nih Kak, kalau aku nanya to the point kayak gitu sama dia, apa nanti dia kesannya kayak ini cewek ngebet banget gak sih? Kayak gitu gak sih dia cowok tuh mikirnya nanti kayak apa sih, kayak pengen banget jelas banget kayak gitu. Ya kamu nyaman gak kayak gini? Aku nggak nyaman banget Kak, Ya sumpah. udah, kalau nggak nyaman ya kenapa nggak ditanya? Gitu kan. Karena Iya. kamu misalnya kamu takut membuat dia nggak nyaman, Heeh. ya tapi kamunya nggak nyaman, Iya, makanya aku tuh bingung ya kayak udah ya udah. tanyain kalau kamu nggak nyaman, Hmm, gitu loh. Gini, oke, taruh lagi nih ya, best case scenario dia tahu, oh dia ngerti, oh ya udah deh, let's work this out together gitu, gitu ya. Jadi kayak oke, ketemu titik nyamannya gimana, oke kalian jalani bareng. Itu best scenario. Worst scenario apa? Worst scenario dia nyuekin kamu, ya dia sekarang juga udah nyuekin kamu. Gimana? eh, aku nangkepnya aku harus tetap ngomong sama dia. Hmm. Tapi aku masih mikir lagi yang kakak bilang cuek kayak gitu. Soalnya selama ini dia juga tetap lihat story aku, dia juga upload story. Berarti Hmm. itu udah cuek kan ya istilahnya.
Dia Gini nggak ada loh, ngehubungin aku secara langsung. gini loh, kan gini, ketika browsing lihat story kan nggak ada komitmen. Lihat story terus apa? Nggak ada kan, udah. Tapi kalau chatting itu kan ada sesuatu yang harus di maintain. Bahkan aku ngobrol sama kamu aja, kita 5 sampai 10 menit aku nggak melakukan hal lain, gitu kan. Iya, Nggak cuma kayak aku ngeliat kamu 1 detik terus habis itu ya udah aku tinggal aku main PS misalnya. Gitu. Itu jadi ngeliat story kan nggak ada komitmen, nggak ada tapi beban apa-apa gitu loh. tapi istilahnya kan yang lebih apa ya, story itu kan kayak selingan hiburan kan ya. Hmm. Kayak dia Terus bisa tuh ngeliat story kayak gitu, upload iya, story ya kayak balik gitu. lagi karena lihat story dan upload story itu mungkin bukan satu hal yang butuh komitmen gitu. Gitu loh. Nggak kayak kalau kamu ngobrol sama orang gitu ya. Ngobrol sama, misalnya tetangga datang ke rumah gitu kan. Nggak mungkin kan kamu kayak oke 10 detik terus oke udah ya Pak, saya mau pergi dulu. Nggak gitu. Jadi tetap ada di maintain, ngobrol dulu lah, basa-basi dulu lah, 2 menit, 3 menit, 5 menit gitu kan. Nah bagian itu. Jadi kalau memang kamu nggak nyaman ya udah tanyain aja. Kan kayak hubungan yang kalian jalani kan berdua. Jadi ada Iya, lebih baik, akan lebih baik kalau memang ya dua-duanya happy ngejalanin. Nah makanya titik tengahnya di mana? Oke, oke Kak. coba aja dulu. Iya. Gimana gimana? Oke. Tapi emang semua cowok kayak gitu ya? Enggak ya? Emang Ya nggak harus, cewek juga ada kayak gitu kok. Gimana? oh, Kakak pernah pernah nemuin cewek yang kayak gitu? Gak pernah. Nah makanya aku bilang ini tuh bukan masalah gender, itu masalah personality. Dan personality ini kan banyak banyak urusannya ya, gitu. Mau bilang kayak cowok brengsek ya ada, cewek brengsek emang nggak ada ya ada juga. Apakah semua cowok brengsek? Ya belum tentu. Apakah semua cewek brengsek karena ada salah satu atau beberapa cewek brengsek? Ya belum tentu juga. Gitu. Itu jadi coba by gender, coba nilai orang by personality aja bukan by gender. Atau mungkin selama ini mungkin kamu mencari di tempat yang salah mungkin. Atau mungkin kayak karena satu dua orang yang mungkin nggak cocok dengan kamu, bukan berarti semua cowok jadi begitu gitu loh. Misalnya nih kamu 3 kali pacaran, 3 kali orangnya nyuekin gitu ya. Hmm. Oh berarti 7 miliar penduduk bumi, misalnya 3,5 miliar, berarti 3,5 miliar penduduk bumi cowok-cowok ini semuanya kayak gitu kan, nggak gitu juga gitu. Kayak paham, paham, paham. Jadi nggak usah kecil hati, ya bisa jadi cuma ya udah gayanya nggak cocok ya udah, ya move on aja, cari yang lain misalnya yang gayanya lebih cocok. Atau dari yang sekarang udah ada, di gimana caranya didiskusikan biar gayanya jadi cocok bareng gitu loh. Oke? Oke Kak. Oke, selamat mencoba ya. Iya, makasih Kak. Oke, Semoga terima kasih berhasil. Uli. Semoga sukses dengan pacar, bukan ya? Ya Hubungan. itulah, dengan hubungannya. Iya. Oke, thank you ya, thank you for sharing. Really Terima appreciate kasih this. kembali Kak. Oke, thank you, thank you. Apa janjian gue kayak gitu ya?